Kita berdoa. Puji, kemuliaan, dan hormat kami naikkan kepadamu Allah Bapa. Di pagi hari ini, di hari yang sejuk, kami duduk dan beribadah memuji Engkau. Dan hari ini firman-Mu akan diperdengarkan dalam persekutuan ini. Buka hati kami, telinga kami, pendengaran kami, untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Shalom. Mari kita membaca Alkitab kita dari Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Saya akan baca untuk kita ikuti Alkitab kita masing-masing dalam hati. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya juga mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa-bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah firman Tuhan dibacakan. Selamat pagi Amanginang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang ketidakpercayaan umat Israel. Di kitab Perjanjian Lama namun disinggung oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, saat firman Tuhan disampaikan ada dua kemungkinan reaksi orang yang mendengar. Yang pertama itu dia mendengarkan dengan bersiap dan mendengarkannya dengan seksama, penuh perhatian. Namun reaksi yang kedua berbeda. Dia tidak mau dengar. Dia tidak peduli. Bahkan mungkin ketika saat firman Tuhan akan diperdengarkan, kalau dalam ibadah persekutuan kita ini mungkin ada orang yang sudah bersiap-siap dan bersengaja untuk tidur, modum. Atau sudah merencanakan nanti pas khotbah aku keluar. Nanti pas khotbah aku akan duduk-duduk di luar. Sudah direncanakan kian. Nah saudara-saudara, saya tidak tahu saat ini kita semua yang ada di sini, jemaat yang ada di sini bereaksi yang mana? Ya, yang sudah siap mendengar firman Tuhan kah? Atau memang sedang bersiap tidak mendengar? Ya, yang tahu itu hanya Anda dan Tuhan. Kalau aku nggak tahu. Nah saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sudah baca tadi.
Dari bacaan kita tadi yang sudah kita baca bersama-sama, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus mengalami banyak tantangan ketika dia memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Roma. Dia banyak mengalami tantangan. Dia memberitakan Injil kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi ternyata banyak orang-orang Yahudi di Roma itu tidak mau dengar. Itu tantangannya, tidak mau dengar. Mereka percaya kepada Allah, Allah Yakub, Allahnya Musa, tetapi mereka sekarang tidak mau mendengar. Apalagi yang diberitakan oleh Paulus adalah Injil Yesus atau firman Yesus. Mereka menolak Injil Yesus. Beberapa kali pemberitaan firman itu disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Mereka menolak, bahkan pemerintah Roma, bangsa Roma pada saat itu tidak pernah toleran terhadap kekristenan yang masuk. Itu sebabnya pemerintah Roma itu menangkap Paulus dan memenjarakan Paulus. Mereka tidak toleran. Ada agama kekristenan yang masuk yang dibawa oleh Paulus itu mereka tidak percaya, nggak mau dengar, bahkan dipenjarakan si Paulus, Rasul Paulus. Begitu. Lalu Paulus, saudara-saudara Amanginang, ingat, membandingkan kalau penolakan seperti itu pernah terjadi di perjanjian lama. Pada saat Yesaya adalah utusan Tuhan. Tetapi Yesaya ketika menyampaikan perkataan Tuhan, perkataan Allah itu bolak-balik ditolak. Bolak-balik bangsa itu tak mau dengar. Makin degil, makin bebal. Paulus teringat itu. Saya ditolak. Perjanjian lama Yesaya juga ditolak. Dan saudara-saudara, berulang-ulang Yesaya sampaikan, tapi bangsa Israel menolak perkataan Yesaya. Padahal perkataan itu adalah perkataan Allah. Karena Yesaya adalah perpanjangan lidah Tuhan pada saat itu. Mereka nggak mau percaya, mereka nggak mau tunduk. Disuruh bertobat malah menjadi-jadi. Disuruh meninggalkan hanya memuji kepada satu Allah, mereka membangun Allah Baal bagi mereka. Tak mau mendengarnya. Padahal sebenarnya bangsa itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Kan sudah sewajarnya, seharusnya bangsa itu dekat dengan firman Tuhan. Namun ternyata mereka menolak firman Tuhan. Bisa dibayangin ya Manginang? Kalau anak kita yang kita lahirkan sendiri, yang kita sayangi sendiri malah gak mendengar perkataan orang tua. Kesal gak? Kesal. Bangsa Israel umat pilihan Tuhan sudah wajar mereka mendengarkan firman Tuhan. Tapi mereka tolak. Apa yang pantas untuk anak-anak demikian? Bukankah mereka masuk dalam hukuman? Aina jugul maho. Dan efeknya Amanginang, dari kedegilan bangsa itu, mereka jatuh dalam kesusahan. Susah. Mereka dihukum oleh Allah. Bolak-balik mereka dijajah oleh bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Babilonia, bangsa Asyur, bolak-balik mereka jatuh dalam pembuangan. Diajar betul-betul. Bangsa pilihan Tuhan, dikasihi Tuhan, tapi tak mau dengar Tuhan. Cocok itu. Kalau kita bahasanya digolto ulu, dan enak jugul montok gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus itu nggak mau terulang kembali. Kejadian yang lalu tidak mau terulang kembali, sehingga Rasul Paulus itu selalu memberitakan Injil. Bagaimana caranya dia memberitakan Injil? Ternyata punya sistem. Paulus masuk kepada rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dia masuk ke sana dan memberitakan Injil di sana. Kok diterima? Kan gitu.
Karena Rasul Paulus dulunya adalah bagian dari seperti orang Yahudi yang tidak percaya tadi. Nah, ketika dia masuk ke situ, dia membawa Injil, orang yang lain dengar, tapi mereka meragukan. Di Beginasida dong, mereka dengar, tapi mereka meragukan kebenaran dari firman atau Injil yang dibawa oleh Paulus itu. Tetap mengeraskan hati mereka. Nah, justru saudara-saudara, firman yang disampaikan oleh Paulus itu didengar oleh orang-orang yang bukan Yahudi. Dan mereka percaya karena saat mendengar mereka buka hati. Lalu mereka berduyun-duyun datang untuk percaya kepada Kristus. Dan selanjutnya dalam perkembangan sejarah gereja, yang mayoritas gereja mula-mula itu adalah bukan orang Yahudi. Termasuk kita, bukan orang Yahudi. Kita orang Yahudi? Enggak, kita orang Batak. Kita orang Batak, orang Indonesia. Bukan Yahudi kita. Yang mereka yang seharusnya menerima malah menolak. Dan firman itu dipercayai di luar dari Yahudi. Banyak gereja-gereja. Kayak kalau kita melihat, ya, sudah lebih tumbuh kekristenan di Asia ini daripada di luar sana. Kalau di sana orang semua sudah suka-suka. Makanya Indonesia atau termasuk HKBP, ingat nggak tahun lalu memberangkatkan ke Afrika untuk apa? Sending. Ingat nggak Amanginang? Kita ikut mendukung dana biaya ke situ. Kita kirim uang. Bukan dari sana lagi menginjili ke sini. Di sini sudah jauh lebih hebat. Lebih menjamur gereja di mana-mana. Tapi di sana malah gereja tutup buat restoran. Artinya apa? Mereka menolak firman. Malah di sini yang hebat. Lalu HKBP itu sudah memberangkatkan, dilatih diberangkatkan ke Afrika. Untuk sending, memperkenalkan Injil dan Yesus. Paulus tak mau terulang kembali seperti Yesaya. Sehingga dalam firman yang kita baca tadi saudara-saudara, dikatakan iman timbul dari pendengaran. Gitu ya. Tapi sebelum ke sana dulu saya mau tanya untuk kita sekarang. Kalau sudah membahas Israel sudahlah, kan gitu. Saat ini firman Tuhan diperdengarkan bagi kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita membuka telinga? Apakah kita membuka mata? Apakah kita membuka hati kita untuk menerima firman Yesus atau tidak? Atau kita hanya menjadi bagian orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman itu? Kita tidak mau dengar ketika kita tidak mau taat. Ayo menjadi bagian orang yang mendengar firman lah. Iman timbul dari pendengaran, jangan berhenti di sana. Iman timbul dari pendengaran, lalu tanda koma, dan pendengaran itu oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara begini, nanti kita sampai pada kesehatan ya tentang pendengaran dan perasaan, gitu ya. Sehingga kita harus hati-hati. Iman timbul dari pendengaran, jangan berhenti di situ, tapi lanjutkan. Pendengaran itu oleh firman Yesus Kristus. Betapa banyak kalau kita dengar yang tidak baik, kalau kita lebih mendengar yang tidak baik, maka besar kemungkinan hatimu, pikiranmu akan menangkap tidak baik. Kalau kita mendengar, apalagi kalau dengarnya ini katanya, tidak ada jelas. Ikut-ikutan kamu, ikut-ikutan kita katanya, tidak jelas. Gitu ya. Sudah bisa dipastikan kemungkinan kau akan tersesat. Untuk itu selektiflah mendengar. Selektif mendengar dalam kehidupan hari-hari juga. Jangan hanya dengar-dengar gosip, katanya, tanya langsung ke orangnya. Jadi berubah hatimu, berubah pikiranmu.
Dan kau merembes kemana-mana. Satu orang yang gak pas di hatimu, ikut-ikut yang lainnya. Di manakah firman Tuhan itu? Saudara-saudara, Bapak Ibu, Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Telinga itu diciptakan untuk mendengar hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan telinga yang baik dan membuka hati kita, sudah pasti kita itu akan menjadi pelaku-pelaku firman. Tapi kenapa ada orang mendengar firman tapi tidak menjadi pelaku firman? Ternyata saat dia mendengar firman, dia tidak buka hatinya. Jadi dia tidak bisa menjadi pelaku firman, hanya mendengar firman. Padahal Yakobus berkata, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Nah, hari ini Bapak Ibu kita belajar dari sejarah. Ya. Dikatakan orang-orang yang degil, yang bebal, yang gak mau dengar, pasti pada akhirnya mereka akan menerima efek dari kedegilannya. Dan suatu saat mereka akan terbentur. Perhatikan ini. Ketika seseorang tidak mendengarkan arahan, ketika seseorang tidak mendengarkan tuntunan, ujung-ujungnya hidup mereka akan berakhir pada penyesalan. Pasti berakhir di sana, terbentur lalu mereka akan menyesal. Nah, mumpung pendengaran kita masih baik, dengarkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, kalau saya ibaratkan hati kita ini seperti tanaman. Ya, firman Tuhan itu seperti air yang sejuk, yang mempunyai atau mengandung banyak nutrisi dan vitamin dan pupuknya. Ketika itu disiramkan ke tanaman, maka akan subur. Jadi hati kita juga begitu. Kalau sudah lama tidak disirami dengan firman Tuhan, dia akan layu, lama-kelamaan mengering, dan lama-kelamaan akan mati. Dengarkanlah firman Tuhan. Itu adalah nutrisi untuk iman kita. Menjadi pupuk untuk iman kita bertumbuh dan berbuah. Amin, amanginang. Saya singgung sedikit tentang epistel tadi. Saya hubungkan Ester ya. Ester dikisahkan. Seperti khotbah yang dipertanyakan itu kan. Kalau umat Israel itu punya masalah. Mereka punya masalah. Mereka menghadapi tantangan. Mereka menghadapi kematian yang direncanakan oleh Haman. Sudah direncanakan kematiannya, akan dipunahkan. Jadi mereka bermasalah di sana, ketakutan. Lalu mereka datang kepada Ester. Ester bilang, berdoalah, berpuasalah selama 3 hari 3 malam. Aku akan berusaha bertemu dengan Raja Ahasuerus. Berdoa, berpuasalah. Coba bayangkan, seandainya umat itu gak mau melakukan apa yang dikatakan Ester, degil hatinya, tak mau dengar, apa yang terjadi? Punahlah bangsa itu. Tapi karena mereka mau dengar tuntunan, arahan, perkataan, sehingga mereka sampai kepada kesuksesan, keberhasilan. Dalam hidup kita ini juga pakai telinga untuk dengar tuntunan, arahan, bimbingan. Apalagi bimbingan itu oleh firman Tuhan. Kalau kau mau bercita-cita sukses tapi jogal roham dan dibagi hohata, tidak akan sukses. Nggak ada gunanya tips and trik supaya sukses A, B, C. Tapi kita tak mau dengar. Tidak akan ada efeknya ke kita. Maka dengarkanlah firman Tuhan. Itu sebabnya ini sangat vital sekali. Iman timbul dari pendengaran. Percaya muncul dari penglihatan katanya kan. Tapi berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Iman dulu. Dari pendengaran. Dan tahu nggak Amanginang, gereja-gereja bertumbuh itu dari pemberitaan Injil lewat sound, pendengaran. Invokapit lewat seruan-seruan. Nah Bapak Ibu perhatikan ayat 21.
Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sepanjang hari aku mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Pakai logika, pakai perasaan, tega amat sih. Sepanjang hari tanganku mengulur kepada orang yang tidak taat dan membantah. Aku setiap hari, sepanjang hari itu artinya panjang. Ya, sepanjang hari mau tolong, tapi mereka tetap tidak taat. Tuhan yang kurang kerjaan atau manusianya yang kurang ajar? Coba pikir dulu. Yesus itukah yang kurang kerjaan, mau tolong orang yang udah tahu jelas-jelas jugul, atau bangsa itu yang tidak benar? Nah dari situ kita melihat, diabaikan, nggak dianggap Kalau di bahasa sekarang sakitnya tuh di sini. Kita aja diabaikan, nggak dianggap aja sakit, nggak dianggap kawan. Sakit, manginongi di rohana. Mulai siap masuk gereja, satu pula gereja, manginongi aku nggak dianggap, aku nggak dipedulikan, gitu ya. Sakitnya tuh di sini. Allah bilang, sepanjang hari tanganku mengulur kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Gitu. Mereka tak mau bertobat, tak mau dengar. Ya begitu, Tuhan panggil mereka tak jawab. Tuhan bicara, bangsa itu tak mau dengar, orang Israel. Dipanggil tak dijawab. Ketika bicara tidak mau dengar, gitu ya. Tapi ketika Tuhan ditemui oleh bangsa-bangsa lain yang kafir tadi, mereka mau bertobat, kepanasan mereka. Kepanasan. Cemburu. Itu tadi dibahas tentang cemburu. Cemburu. Dan rasa cemburu itulah yang membuat bangsa itu bertobat. Jadi tobat bangsa itu. Nah marilah Amang Inang, saudara-saudara, kita menjadi orang-orang percaya yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Dikurang-kurangi mendengarkan yang gak baik. Apalagi yang belum jelas. Hati-hati kalau ngobrol-ngobrol, diskusi-diskusi, lalu ada seorang pembawa berita tidak benar. Jangan terlalu serius ditanggapin. Karena itu akan mempengaruhi hatimu dan pikiranmu. Ini ada orang kesehatan ya. Banyak di sini orang kesehatan. Apa sih hubungannya tentang pendengaran dengan perasaan, kan gitu? Ada nggak hubungannya pendengaran sama perasaan? Ada. Bahkan hubungannya sangat erat katanya. Pendengaran dan perasaan. Erat sekali. Dari positifnya dulu. Ketika kita mendengarkan yang baik-baik, maka hatimu akan ceria. Senang gak? Saya bikin dulu. Ketika engkau mendengar musik yang kau sukai, ini menurut kesehatan ini ya, maka dia akan membangun, memunculkan, melepaskan dopamin. Dan dopamin ini adalah menghasilkan perasaan bahagia. Itu. Jadi kalau kita dengarkan, kita merasa bahagia. Dan bisa juga kalau kita mendengarkan itu perasaan emosi. Emosi yang terlupakan di masa lalu itu bisa muncul. Makanya mendengar, termasuk mendengar musik itu menjadi terapi. Jadi terapi bagus. Memunculkan emosi-emosi yang terlupakan di masa lalu hatinya bahagia. Kalau dengar yang bagus, bagus. Coba kalau dengar yang jelek-jelek macam mana? Dari segi kesehatan. Saudara-saudara, orang yang satu kehilangan pendengaran, ini dia akan merasa kesepian. Kesepian. Orang yang mulai kehilangan pendengarannya, dia akan beresiko, saudara-saudara, percaya diri. Bahkan orang yang mendengarkan yang tidak baik-baik, katanya bisa menimbulkan resiko demensia dan depresi, bahkan kematian dini. Kematian dini. Jadi aku pikir-pikir,
pikir setelah baca-baca itu kan, ya juga ya. Kalau ada orang mendengarkan yang tidak baik, bapak tuh udah mati topu halak. Mati topu ke mati ini. Dengarkan yang baik-baik, firman Tuhan. Jangan yang gak baik-baik. Kalaupun ada yang tidak baik, abaikan di telinga, jangan masuk ke hati. Apalagi dipikirin. Bisalah jadi kematian ini. Yang baik-baik itu seperti Maria, dikatakan, dipahusor-husor di bagasan roha. Rawatlah pendengaranmu, rawatlah hatimu. Turutilah firman Tuhan, rawatlah imanmu. Mendengar firman Tuhan akan membangkitkan diri kita sendiri kepada hal-hal yang baik. Amin. Yang terakhir Amanginang, satu lagi. Apa sih bagusnya mendengar firman kan gitu. Mendengar firman bisa gak jadi mukjizat? Ini kalau udah bicara mukjizat ini ya, orang Kristen telinganya langsung cus gitu. Mendengar firman bisa gak jadi mukjizat? Bisa. Coba kita lihat sikit-sikit aja yang dari Alkitab. Dalam Alkitab dikatakan, Bapak Ibu, ketika pendengaran mendengar dengan baik, lalu hati menuruti dan dijalankan dengan tulus, seringkali akan menghasilkan sesuatu yang di luar pikiran kita. Manusia menjemputnya dengan mukjizat. Salah satu contoh, Petrus dan kawan-kawan. Ketika menangkap ikan, Yesus bilang, "Husan mabaik kamu, jalanmu ke sebelah sana." Tanpa bertanya, langsung didengar dan dilakukan, mereka dapat hasil di luar pikiran mereka. Dapat ikan yang besar-besar. Di sana diperlihatkan bagaimana firman Tuhan juga bisa memerintah terhadap lautan, bukan hanya daratan. Mukjizat. Jangan terlalu banyak kali pertanyaan. Kita lihat dalam Alkitab yang lainnya. Lihat si lumpuh itu. Hanya dikatakan Yesus, berdirilah, angkatlah kasurmu dan berjalanlah. Dia gak nanya, kenapa Tuhan aku kan lumpuh, gak ada. Dia tulus terima, dia dengar, lalu dia katakan, dia lakukan. Mukjizat terjadi di luar pikirannya. Banyak hal lagi, perempuan itu yang sakit anaknya. Dikatakan pulanglah. Imanmu menyelamatkanmu, dia enggak sembuhlah Tuhan, ayolah Tuhan. Enggak, dia tidak bernegosiasi dengan tulus, hatinya nerima. Lalu dia pulang dan dia dapati anaknya sudah sembuh. Iman timbul dari pendengaran. Dia dengar perkataan Tuhan, imannya muncul, timbul, lalu dia lakukan dan terjadilah mukjizat. Nah, dalam hidup kita kenapa gagal terjadi mukjizat? Karena kita dengar tapi hati kita tidak menuruti dengan tulus, sehingga mukjizat itu tidak terlihat. Maka kalau dikatakan firman Tuhan banyak disampaikan, kamu sudah mendengar, kasihilah musuhmu. Kamu sudah mendengar, berilah kepada yang berkekurangan. Kamu sudah mendengar, gitu, doakanlah semuanya, teman-temanmu, musuhmu juga. Tapi kita tidak mau hanya dengar tapi tidak menaatinya. Bahkan banyak orang yang bernegosiasi. Ujungnya itu tidak menjadi mukjizat dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini apapun firman Tuhan yang kita baca dan dengar, imani, lakukanlah, pasti akan terjadi mukjizat dalam hidup kita. Amin. Ya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sampai di sana firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami untuk selalu mendengarkan Engkau dengan tulus, serta hati menuruti. Maka mukjizat akan sangat mungkin terjadi. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, agar firman-Mu itu bisa kami imani,
agar firman-Mu itu bisa hidup di dalam kehidupan kami. Kami berdoa saat ini, mendoakan jemaat-Mu di sini. Berkatilah pribadi lepas pribadi. Berkatilah keluarga lepas keluarga. Berkatilah anak-anak kami. Berkatilah saudara-saudara kami. Tolonglah kami agar kami mengimani kalau firman Tuhan itu hidup di keluarga kami masing-masing. Bantulah kami Tuhan untuk lebih selektif mendengarkan perkataan dunia ini. Biarlah kami Tuhan lebih mendengarkan perkataan firman Tuhan. Jika Engkau memandang jemaat-Mu pada saat ini sedang mengalami perubahan hati, perubahan pikiran karena salah pengertian dari pendengaran mereka, Bapa yang baik, Engkau segera lewat Roh Kudus-Mu ubahkan supaya setiap jemaat-Mu sungguh-sungguh menerima dan mendengar dengan seksama tentang firman Tuhan itu. Di minggu ini Tuhan, sesungguhnya kami berduka. Beberapa minggu ini banyak terjadi bencana alam. Betapa Engkau berkuasa Tuhan atas langit dan atas bumi. Tolonglah mereka Bapa, saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Baik itu kebanjiran yang menghancurkan harta benda, menghilangkan semua yang mereka miliki. Bahkan mungkin ada yang kehilangan nyawa. Kami percaya Bapa, tidak mungkin dan tidak dapat kekuatan, pikiran, kehebatan manusia menolong. Sekejap mata, apa yang sudah tertimbun akan menjadi rata. Untuk itu Bapa, tolonglah supaya mereka yang mengalami musibah, pengharapannya tetap hidup. Harta benda boleh hilang, tapi pengharapan tetap ada. Seluruh jemaat-Mu dan seluruh umat dari berbagai macam agama, kami percaya Engkaulah Tuhan. Kalau umat Kristen tidak mendengarkan perkataan Yesus, namun firman-Mu terbuka untuk semua bangsa. Ya Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk setiap daerah yang pada saat ini yang mengalami sesuatu yang tidak baik, baik itu pemerintah juga. Berilah hikmat bijaksana agar mau membantu menyelesaikan pergumulan, bertindak sesuai dengan hati nurani dan tuntunan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa buat bulan-bulan ini. Saudara-saudara kami yang beragama Muslim, mereka menjalankan ibadahnya, puasanya. Kami anak-anak Tuhan tidak ingin mengganggu mereka. Biarlah Bapa mereka menjalankannya dengan baik dan benar-benar menemukan kalau Allah yang mereka sembah, Allah Maha Pengasih. Dan mereka kembali ke ajaran-Mu. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk gereja-Mu HKBP yang sudah tersebar di seluruh dunia. Biarlah Tuhan hamba-Mu yang melayani lewat lembaga HKBP
boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Kami berdoa Bapa, kuatkan setiap hamba-Mu agar Injil bisa diterima. Dan bukalah setiap hati agar mereka mau mendengar lewat telinga dan mengimani dalam hatinya. Tuhan, kami berdoa juga buat gereja-Mu HKBP secara khusus di Bangko ini. Berkatilah ekonomi jemaat-Mu. Biarkan kami semua jemaat-Mu di sini menjadi orang-orang pengasih yang pengertian, penyayang dan peduli kepada sesama. Dan biarlah Bapa, semua hamba-Mu yang Kau utus untuk melayani di sini boleh menjadi penghantar pembawa firman Tuhan yang menyejukkan, bukan yang memecah belah. Tuhan, dalam warta kami hari ini, kami akan melakukan ibadah keluarga dari hari Senin sampai hari Kamis. Berkatilah Bapak keluarga-keluarga yang menjadi tuan rumah dalam ibadah kami nanti, persekutuan kami nanti. Begitu juga dengan besok Sinode Distrik HKBP yang dilaksanakan di Jambi. Biarlah Tuhan berjalan seturut kehendak-Mu. Kami berdoa juga Bapak, buat rencana untuk membentuk persekutuan lansia di gereja ini. Biarlah Tuhan orang-orang tua yang sudah lansia betul-betul memberikan hati untuk mempersiapkan diri di masa tua hanya dengan firman Tuhan. Dan biarlah itu semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang sakit. Berkatilah Bapak obat yang mereka makan, pengobatan mereka yang jalani, baik alternatif maupun yang di rumah sakit atau sedang dirawat di rumah. Biarlah Tuhan rawatan-rawatan yang mereka terima, obat yang mereka makan, dan makanan dan minuman yang mereka konsumsi, itu menjadi jalan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga Bapak, buat jemaat-jemaat-Mu yang sudah memberikan banyak persembahan untuk pekabaran Injil lewat gereja-Mu ini. Persembahan yang mereka berikan berupa beragam-ragam. Tuhanlah kiranya yang melipat gandakan rezeki buat mereka. Dan jemaat-Mu yang belum mampu untuk memberikan persembahannya, bukalah hati mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami berdoa, segala pekerjaan mereka Tuhan berkati agar menghasilkan berlipat ganda. Ya Tuhan yang maha baik, inilah doa kami. Kiranya Engkau mau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan doa permohonan kami ini. Dengan rendah hati kami mohon, hapuskanlah segala dosa dan salah kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-Mu, layak menerima berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus yang satu, Putra-Mu yang tunggal, kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.